Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matabi'atini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan mata pelajaran tarbiyah wa ta'lim. Melanjutkan daripada pembahasan kemarin yang part 2. Sekarang ke bagian ketiga atau part 3, yaitu bagian jim dengan judul Al-Ummah tuh halaman 34 sampai 36 ya. Al-Ummah judulnya Jim Al-Ummah ya. Saya bacakan dulu. Baik. Innallaha azza wa jalla yuhammilul ummata al-mas'uliyata fi tarbiyati abnaiha. Yaqulu subhanahu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran ayat 110. Wa yaqulu subhanahu wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Imran ayat 104. Wa qad amarona Allahu jami'an ayudzakkira kullun minna al-akhar bil khairi wal amali shalih. Faqala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Ad-Dariyat ayat 55. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Rawahu Muslim. Kita jelaskan dulu yang ini. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yuhammilul ummata al-mas'uliyata fi tarbiyati abnaiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla yuhammilu, membebankan kepada siapa? Kepada al-ummat, umat. Umat itu adalah orang banyak. Pastinya adalah umat muslim. Al-mas'uliyata apa? Tanggung jawab fi tarbiyati abnaiha, di dalam pendidikan anak-anaknya. Yaqulu subhanahu, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat lin-nasi, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan bil ma'ruf, kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan untuk bisa mengajak kepada beriman kepada Allah. Wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran ayat 110. Wa yaqul subhanahu, dan Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruh kepada kemakrupan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemunkaran. Ulaika humul muflihun, dan bagi mereka ulaika humul muflihun, dan bagi mereka kemenangan. Surat Al-Imran ayat 104.
Wa qad amaranallahu jami'an. Nah, Allah, sebenar-benarnya Allah telah memerintahkan kita semua, ayudzakira, untuk mengingatkan kullun minna, atau menegur kullun minna, satu di antara kita, kullun minna al-akhar, ya, di antara kita semua, bil khairi, untuk sama-sama mengerjakan kebaikan, wal amal soleh, dan amal soleh. Faqala, dan Allah berfirman pula, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, dan tetaplah memberi peringatan, fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Surat Ad-Dariyat ayat 55. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangan. Nah, tangan ini adalah simbol daripada kekuatan, simbol daripada kekuasaan. Nah, maksudnya kurang lebih seperti ini. Mungkin jika dari kita ada yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi presiden misalkan, maka ketika ada kemungkaran, nah, kita bisa merubah kemungkaran itu dengan kekuatan kita, ya, dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, ataupun memang ketua RW misalkan. Ketika kita melihat kemungkaran, ya, gunakanlah posisi jabatan kita untuk bisa membantu menghilangkan atau menghindari dari kemungkaran itu. Fa in lam yastati pabilisani. Nah, kalau memang tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan. Contohnya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita rakyat biasa atau penduduk masyarakat biasa melihat kemungkaran di tempat anu, nah, kita bisa sampaikan informasi itu kepada pemerintahan setempat supaya pemerintahan setempat menindak. Nah, ketika tangan atau kekuatan kita tidak punya kekuatan atau jabatan, maka lisan kita sampaikan kepada orang yang berkuasa. Nah, maka dengan lisan mereka lah yang mempunyai jabatan akan menyampaikan atau menindak. Fa in lam yastati fabiqalbi. Apabila tidak mampu pula, maka fabiqalbi, dengan hati. Dengan hati bagaimana? Maksudnya diingkari bahwasanya hal tersebut tuh tidak baik. Dengan kekuatan, jabatan, kedudukan tidak bisa, maka dengan lisan bisa disampaikan. Kalau memang tidak bisa, ya dengan hati diingkari bahwasanya hal itu tidak baik. Wadzalika adapul iman, dan itu sedoib-doibnya keimanan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa ala dzalika, untuk itu, fal ummatu kulluha mas'ulatun. Nah, untuk itu umat seluruhnya mas'ulatun anit tarbiyah, bertanggung jawab atas tarbiyah, atas pendidikan. Apa? Al walidani fil bait. Nah, kedua orang tua bertanggung jawab, pendidikan itu bertanggung jawab di rumah. Jadi ketika di rumah seperti sekarang, ya, kalian ada di rumah, itu yang bertanggung jawab bukan lagi ustadz-ustadzah yang di pondok, tapi kedua orang tua di rumah. Al muallim fil madrasah, seorang guru bertanggung jawab juga pendidikannya di sekolah. Ya. Kemudian al wa'idu fil masjidi, ya, tokoh agama bertanggung jawab juga mendidik atau melaksanakan pendidikan fil masjid, di masjid atau di majlis-majlis. Wal adib fi syi'rihi. Nah, dan seorang pengarang, ya, bertanggung jawab dalam mendidik masyarakat di dalam di dalam syair-syairnya. Nah, seperti syair-syair yang bagus yang
diciptakan oleh Gusmus itu sangat mendidik masyarakat sekali. Nah, Gusmus bertanggung jawab dalam mendidik masyarakat, mungkin salah satunya di dalam syair-syairnya. Wal mu'allifu fi kutubihi, dan penulis-penulis ya bertanggung jawab mendidik masyarakat atau anak-anak di dalam buku-bukunya. Makanya ya bukan hanya sekedar bisa nulis buku, konten bukunya itu mendidik apa tidak. Ketika tidak mendidik, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk santri-santri makanya buku banyak, mau yang positif mau yang negatif, maka pilihlah yang negatif. Pilihlah yang positif, hindarkan yang negatif, seperti novel-novel roman yang tidak mendidik. Carilah buku-buku yang manfaat, maslahat, aman dari segala aspek. Insya Allah antum semuanya sudah paham. Wal muhadir fil jamiah, dan dosen ya bertanggung jawab mendidik anak-anaknya fil jamiah, di dalam perkuliahan. Durul ilmi fil ma'ahid wa jami'ati wa madaris. Nah, orang-orang yang ahli ilmu, durul ilmi ya, durul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu atau alim, bertanggung jawab apa? Fi ma'ahid, di dalam pesantren-pesantren, mendidik anak-anak. Para alim ulama, para alim ini bertanggung jawab mendidik anak fi ma'ahid, di dalam pesantren-pesantren, wa jami'ah, ada di perkuliahan-perkuliahan, wa madaris, dan di sekolah-sekolah. Dulu sakopah, itu sakopah itu adalah kebudayaan. Ahli-ahli kebudayaan bertanggung jawab juga fi kulli madinatin, di setiap kota, wa fi kulli qaryatin, dan di setiap desa. Ya, budaya ya. Bolehlah budaya. Ya, budaya. Cuman tetap yang punya ahli kebudayaan juga, nanti suatu saat ketika kebudayaan itu jauh menyimpang daripada syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, itu akan dipertanggungjawabkan juga. Summa al-ida'ah al-masmu'ah wa ma tabuthuhu min baromija lailan wa naharan. Nah, kemudian al-idah al-masmu'ah. Idah al-masmu'ah itu siaran al-masmu'ah yang bersifat suara ya, atau audio. Nah, atau kita sebut aja di sini siaran radio. Nah, orang penyiar radio juga bertanggung jawab terhadap pendidikan. Wama tasabuh, dan apa-apa yang dia siarkan, min baromija, dari beberapa acara-acara, lailan wa naharan, malam ataupun siang. Penyiar-penyiar radio. Wal idaah al mar'iyah, nah, dan siaran-siaran yang bersifat audio visual, nah, seperti televisi. Wama ta'riduhu, dan apa-apa yang diperlihatkannya. Wama tuqaddimuhu, dan disajikannya lil musyahidin, untuk para penonton. Nah, likulli minha asaruha al bayyin. Nah, dari setiap itu semua maka dampaknya akan tergambar fi uqulin nasiin, di dalam pemikiran akal-akal pemuda, wasulukhim, dan akhlaknya. Nah, nanti yang buat aplikasi TikTok dan lain sebagainya, kalau sekiranya memang TikTok ini tidak mendidik, nanti muasis daripada TikTok sendiri akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, banyak kasus-kasus TikTok, video-video prank dan lain sebagainya, itu sangat tidak mendidik. Harapannya santri dan santriwati Nurul Fajri tidak ikut-ikutan TikTok dan bikin konten-konten prank, itu sangat tidak mendidik. Sudah banyak contohnya. Kita lanjut. Innal ummata kulluha mas'ulatun anit tarbiyah, bahwasanya umat seluruhnya bertanggung jawab terhadap tarbiyah. Al-kibaru anisigor, orang-orang besar bertanggung jawab kepada orang-orang yang kecil. Al-ulama anil juhala, ulama-ulama bertanggung jawab terhadap orang-orang juhala, atau orang-orang yang tidak alim atau jahil.
Ya, jadi umat itu adalah orang banyak. Itu bertanggung jawab terhadap pendidikan. Pendidikan dari orang kecil, orang besar bertanggung jawab kepada orang-orang kecil. Contohnya mungkin orang-orang dewasa bertanggung jawab atas pendidikan, untuk memelihara pendidikan kepada orang-orang kecil. Ulama kepada orang-orang yang awam. Al-agniya anil fuqara. Orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Nah, jadi sebetulnya orang-orang kaya itu ya bertanggung jawab terhadap pendidikan orang-orang yang fakir. Nah, salah satu kepedulian pemerintah terhadap pendidikan itu adalah dengan adanya beasiswa. Kemudian al-aqwiya'u anid du'afa, orang-orang yang kuat terhadap orang-orang yang doib. Itu orang yang kuat bertanggung jawab pendidikannya kepada orang-orang yang doib. Aqwiya min aisya'in, mungkin kuat dari segi ekonomi kepada orang yang tidak atau lemah dari segi ekonomi. Al-uqala anisufaha, sama orang yang berakal kepada orang-orang yang awam. Fakulum min majali amalihi mas'ulun amamallahu ta'ala an fasadi akhlakil abna. Dan dari setiap fakulun fi majali amalihi, dan semua profesi itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kerusakan akhlak anak-anak. Wa an wijaji sulukihim, dan tentang rusaknya akhlak mereka. Fal nata'awan, maka kita saling menolong. Wa natanasak al juhud, dan kita harus saling berkoordinasi dalam mengusahakan pendidikan ini. Fakulun yada'u lubnatan fil bina, dan setiap orang daripada umat itu yada'u lubnatan fil bina, seolah-olah menaruh daripada batu bata di dalam satu bangunan. Ketika satu sama lain bertanggung jawab di dalam pendidikan, orang kaya ke yang miskin, orang kuat ke yang lemah, orang pintar dengan orang yang tidak pintar, ya, itu kita berpangku tangan, saling membantu, seolah-olah kita tuh lagi membuat sebuah bangunan. Nah, satu sama lain patungan batu bata gitu. Satu lama kelamaan banyak dan bisa membuat satu bangunan. Bangunan apa? Binaat tarbiyah, bangunan pendidikan. Ini ada sekedar ilustrasi aja gitu. Wa yudha'ifu al-juhda fi tarbiyati abnaihi, dan sama-sama saling meringankan usaha di dalam pendidikan anak-anaknya. Wa fi tarbiyati man yastati tarbiyatahu, dan di dalam pendidikan siapa yang mampu berkecimpung di dalam pendidikannya, maka silahkan berkecimpung di dalam pendidikan qadrotihi, sesuai dengan kemampuannya. Mura'iyan fi dalika kullihi arif kawal lain, dan jangan lupa sambil memperhatikan, jangan sampai dilewatkan, semuanya dilaksanakan dengan rifqa wal lain, lemah lembut, tidak boleh kasar. Wal mau'idah hasanah, dan pelajaran yang baik, ya, ajaran-ajaran baik, nasihat-nasihat yang baik. Wal iqna al hakim, ya, al iqna al hakim itu adalah bujukan yang bijak. Wal qudwah as-salimah, dan ini yang paling penting dalam pendidikan, apa? Uswah hasanah, atau contoh yang baik. Nah, seberbusa-busanya kita berbicara kebaikan, kalau tidak dicontohkan dengan sesuatu yang baik, tidak ada contoh dari kita dari segi aplikatif atau tingkah laku, maka pendidikan itu hanya sekedar di mulut saja. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini di part 3, ya. Jadi kesimpulannya, Allah membebankan pendidikan itu semuanya kepada umat.
umat itu adalah orang banyak. Yang mungkin di garis bawah ini adalah umat Islam. Ya. Yang kaya bertanggung jawab atas pendidikan orang miskin, orang yang pintar bertanggung jawab atas pendidikan orang yang tidak pintar dengan mengajar, orang kaya ke yang miskin dengan sodako, dengan infak, dengan zakat misalkan. Kemudian guru bertanggung jawab di sekolah, orang tua bertanggung jawab di rumah, para asatid atau tokoh agama di masjid, penulis di dalam buku-bukunya, para pembuat syair, pengarang syair di dalam syairnya dan lain sebagainya. Jadi jika semua ini terlaksana dengan baik, insya Allah tidak ada yang kurang pendidikan. Personil atau orang yang berpendidikan itu jika dikumpulkan satu persatu. Nah, masyarakat yang positif atau masyarakat yang baik itu berawal dari individu yang baik juga. Masyarakat yang berpendidikan berawal daripada individu yang berpendidikan. Gitu. Masyarakat itu adalah kumpulan orang banyak. Tidak akan tercipta masyarakat yang berpendidikan tanpa dimulai daripada individu-individu yang berpendidikan. Itu kesimpulannya, mungkin bisa dipahami mudah-mudahan. Astaghfirukum istifan adiman, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.